aku jadi founder. Amin, ya Allah, amin. Kita harus tahu dulu punya momentum apa enggak. Cuman karena ya biasalah kan momen ya, semua dihubungkan dengan teknologi. Jadi seolah-olah startup tuh identik dengan teknologi, padahal enggak. Kalau di pandanganku sih kayaknya aku tidak akan menerima investor gitu. Wow. Damn. Ketika kita ngelewatin momentum itu udah diambil orang, ya say goodbye, udahan. Ketika ini udah nunggu rame dulu baru buka gitu. Kalau mau paling gampang ngelihat bisnis yang panjang bisa hidup lama, bukan karena makanannya yang sudah tidak dibutuhkan orang, tapi pilihan produk yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu gimana sih, apa yang perlu kita tahu tentang bisnis gitu? Apakah harus jago marketing kah, atau jago operation kah, atau jago finance, atau harus jago semuanya malah? Gimana caranya biar kita bisa survive di bisnis misalnya gitu ya? Momentumnya tuh kapan nih kita harus mencari tim yang hebat dan mencari co-founder? CEO, CTO, COO, Nah, CFO. kan banyak tuh. Temanya salsa belajar menjadi CEO. Oh iya, oke. Dong. Apa sih bisnis yang paling menurutmu yang paling oke berjalan in this economy era gitu? Bagus dan tidak bagus. Kamu jual yang mana? Yang bagus. Tuh, kamu bukan sales. Sangat. Oke. Hitung ya guys, tadi berapa ya sangatnya? Halo Sobat Office, kembali lagi di episode ke 5.000. Ngibul mulu ya hari-hari ya Allah. Oke, karena sekarang ini lagi ramai banget nih Mas Bian tentang drama Cina. Dirimu nonton gak? Enggak lah, ngapain gue nonton begituan? Ada drama Cina, jadi kalau misalkan, karena dirimu nggak download TikTok ya? Enggak, aku download TikTok akhirnya kemarin. Oh, wow, Maaf ya, finally. rekorku rusak. Gara-gara akun Kuala Hub ini, akhirnya aku download TikTok. Tapi aku udah gak buka juga, jarang sekali, sangat langka. Dan aku gak mau scroll. Oke, nah biasanya kalau orang download TikTok atau mungkin sering nge-scroll di Instagram itu tuh muncul drama-drama Cina gitu. Sebentar. Ini apa bedanya sama yang Korea Ki? Beda tema ya mereka ya? Beda, kalau drama Korea kan versi dia memang eksklusif dan niat gitu kan. Drama Cina itu kayak ceritanya tuh agak cringe gitu. Ini ya kayak Lebih mind blowing, bener. Kayak tiba-tiba kayak seorang CEO dia apa kayak agak jelas gitu lah. Aku Kayak dapat- tiba-tiba dia jadi CEO gitu. Nah FYI, suaminya Inul tuh siapa? Mas Adam. Dia ngabisin 5 juta buat nonton drama Cina. Kemarin ada tuh beritanya. kok bisa semahal itu? Jadi dia tuh pembelinya tuh pakai koin Oh, nontonnya di TikTok tadi. nontonnya. Jadi kayak nanti ada direct ke aplikasi tertentu gitu loh untuk nonton full di sana. Gabut banget ya? Tapi karena dia tuh kayak lumayan ini sih sebenarnya, kayak apa ya, bikin candu gitu. Kalau nonton walaupun sebenarnya ceritanya cringe. Ya aku nggak suka sih memang dari dulu. Apalagi nonton episode misalnya serial gitu ya. Aku sangat menghindarin model begitu. Karena kalau nonton serial gitu aku bisa lupa waktu juga sama. Makanya aku selalu menjaga untuk nonton film tuh yang ya 1,5 jam 2 jam tuh udah habis lah gitu. Drama Korea gitu gak suka? Nggak pernah aku tonton. Aku nggak kenal sama kamu ya. Apalagi Cina tadi. Oh iya, Oh. padahal sebenarnya drama Korea tuh bagus lah. Jangan samakan apa yang kamu rasakan dengan aku rasakan. Oke, karena aku tuh lumayan terinspirasi dengan drama startup Aduh. tahun 2020. Berarti sebentar. Ya udah, kalau kamu udah dapat knowledge-nya, kita balik aja sekarang. Kayak aku lumayan terinspirasi aja dari drama itu gitu. Terus habis itu jadi tahu, oh ternyata kalau misalkan bangun bisnis itu kita tuh nggak cuma perlu operation aja, tapi perlu orang yang untuk bisa ideasi, terus habis itu ngerti bisnis gitu-gitu. Ya kalau bikin startup bisnis ya pasti harus ngerti bisnis dong. Masa nggak ngerti bisnis? Iya, karena di drama itu tuh ceritanya tentang kayak 3 remaja, dia kayak developer gitu. Terus habis itu dia tuh pengen dapat suntikan dana tapi ternyata nggak bisa-bisa ya karena memang dari mereka itu cuma bisa ngerti teknisnya aja. Nggak ngerti bisnis secara keseluruhan. Aku gitu. kayaknya pernah denger cerita ini deh. Ini kayak adopsi dari banyak film sebelumnya kayaknya. Mungkin ya. Di India juga ada. Nah kalau Bollywood aku nonton. Oh iya. Dulu. Oke. Kalau India tuh aku nonton Three Idiots apa ya? Ya itu aku juga nonton. Itu bagus banget. Ya kalau zamanku sih Salman Khan, Shahrukh Khan, Anjali. Aduh. Siapa lagi tuh ya lupa gua. Aduh, aku nggak mengikuti. Amitabh malah. Bachchan. Kamu belum lahir kayaknya. Ya ampun. Sekarang kalau aku tanya balik. Yaudah gimana kalau kita tukar posisi aja hari ini? Aku jadi founder. Amin. Iya Ya Allah, dong. amin. Ya aku jadi orang outsider lah ya.
Kalau Sasa mau bikin bisnis misalnya kan udah nonton tuh udah beberapa case, udah ngobrol juga. Kebayang gak sih mau bikin apa gitu. So kenapa itu yang dilakukan? Terus gimana kamu nanti membangun timnya dan segala macam, visimu mau seperti apa? Oh my god, jujur ini adalah pertanyaan yang aku belum pernah kepikiran jawabnya gimana. Tapi Mas, karena aku pernah kerja jadi KOL spesialis waktu itu. Nah, aku tuh malah kayak pengennya jadi selebgram aja deh gitu. Kayak kepikirannya itu malah. Karena apa? Ternyata kayak untuk mereka-mereka yang seleb-seleb baru, anggaplah mereka baru viral gitu kayak setahun 2 tahun gitu ya. Rate-nya mereka kayak udah nyampe 11 juta per satu kali posting. Terus kayak oh my god, dengan aku yang bekerja seberkeringat ini gitu ya selama sebulan gitu. Kayak wow gitu. Cuma kalau misalkan ngomongin bisnis tadi sih aku kepengennya tetap bikin startup, gak tahu kenapa. Lu sebentar. Kamu tahu nggak istilah startup apa? Dia perusahaan teknologi yang baru merintis gitu kan. Enggak dong. Oh iya, apa dong definisi startup ini? Iya, memang orang banyak mencocok logikan startup itu seolah-olah perusahaan teknologi. Iya. Enggak, startup itu perusahaan baru rintis. Apapun itu, Iya. berarti nggak harus teknologi. UKM memang bukan startup. Oh, aku kira tuh kayak startup itu kayak fokusnya di teknologi Enggak, aja. aku punya pandangan yang berbeda. Setauku iya, startup semua bisnis itu ketika baru dimulai namanya semuanya startup. Cuman karena ya biasalah kan momen ya semua dihubungkan dengan teknologi jadi seolah-olah startup tuh identik dengan teknologi padahal enggak. Oh gitu. Kamu bikin warung bakso startup tuh. Oh wow, tapi startup non teknologi gitu ya, startup non tech gitu. Konvensional industri. Wah, keren. Oh gitu. Aku tuh pengennya tuh kalau misalkan tadi ngomongin bisnis, itu kayak based on-nya tuh dari komunitas gitu. Jadi kayak dari akarnya tuh udah kuat. Terus habis itu entahlah nanti aku akan membuat perusahaan apa ya. Yang jelas itu based dari komunitas. Terus habis itu baru nanti kita mulai merintis. Dan kayak kalau di pandanganku sih kayaknya aku tidak akan menerima investor gitu. Wow, damn. Ngeri kan. Tapi gimana Mas kalau misalkan menurutmu kayak gitu? Sebentar, aku tuh harus nanya dulu yang spesifik. Oke, baiklah. Karena jawabannya base komunitas. Komunitas itu kan market. Iya, betul. Nanti dulu bahas marketnya. Ya market pasti harus dibahas ya. Tapi wajib dibahas. Karena kalau nggak tahu marketnya mau bisnis apa. Tapi bisnisnya apa dulu gitu loh pertanyaannya. Mau bikin apa? Entahlah, mungkin kayak software atau teknologi yang bisa apa ya? Bisa membantu meringankan beban kita sebagai manusia gitu. Tapi apapun itu aku belum pikiran jujur. Atau mungkin kayak bikin media gitu. Kayak masih bingung jujur kalau misalkan ditanyain kamu bisnis apa kira-kira gitu. Sasa expertise-nya apa sekarang? Bisa dikatakan merasa punya skill yang oke apa gitu loh. Jujur kalau skill mah kayak ngerasa nggak ada skill lagi aku. Bingung gak tuh? Ada. Apa Ini ya? bisa podcastan kan juga public speaking-nya oke kan gitu loh. Ya anggaplah public speaking deh. Apa? Berarti oke. Kalau ngomong public speaking, oke. Misalnya berbau public speaking, bisa nggak ditarik-tarik ke agensi, testing company gitu? Bisa ya harusnya ya? Oh bisa sih. Bisa ya? Iya. Ya, Karena semua orang bikin agensi hari ini. Ya, berarti kan biasanya orang-orang public speaking connect-nya ke marketing, nanti bicara lagi digital marketing, bikin konten, brand planning dan segala macam ya. Benar. Ya ke situ ya kira-kira ya. Iya. Kok kayak sepertinya dirimu lebih memahami saya daripada saya sendiri ya. Ya kalau itu yang kamu inginkan, kira-kira kamu mau mulainya gimana? Kalau misalkan nih bikin agensi gitu ya, kemungkinan aku akan merekrut teman-temanku yang aku ngerasa dia jago di bidangnya sih. Itu dulu. Rekrut dulu ya. Iya, berawal dari temen dulu, terus habis itu mungkin pitching ke klien, terus kita nge-create ide konten atau campaign gitu-gitu. Boleh lah ya. Coba dinilai. Dari yang beneran founder gitu. Emang kita lagi ujian, enggak. Ya setiap keputusan yang kamu ambil kayak teman, saya itu nggak salah juga. Tapi aku selalu kalau punya bikin startup gitu ya, bikin bisnis, aku punya pegangan fundamental sih sebenarnya. Fundamental pertama itu kita harus tahu dulu punya momentum apa enggak. Oke. Nggak asal buat juga. Kalau momentum itu nggak ada, kita akan sulit untuk bisa
survive di market, itu yang terutama. Jadi misalnya kayak aku bikin bisnis X, nah kita nggak usah sebut merek ya nanti dibilang endorse lagi. Bisnis ini, perusahaan ini itu bergerak di bidang human base gitu ya. Kenapa aku bikin itu? Karena aku menemukan ada momentum hari ini. Oke. Nah, momentum ini nggak sebatas hanya ngelihat sosial media, scroll gitu-gitu, enggak. Kita juga harus based on data, di riset juga dilihat. Nah, terus perkembangan tren zaman, kan bisa tinggal dibaca. Ini masalah kejelian kita menganalisa, bukan menganalisa lah ya, membaca aja mungkin dulu ya, membaca kurva tren dan kawan-kawan. Dari situlah sudah dapat momentumnya, baru nyari teman tadi. Oke, iya agak ini juga ya, agak lucu juga ketika kita nggak nemu momentumnya terus kita langsung ngerekrut orang ya. Iya dong, mau ngapain kita? Nah, tapi definisi kayak momentum yang tepat itu yang seperti apa, Mas? Nah inilah peran-peran orang-orang futuristik, visionernya di situ. Oke. Karena memang nggak semua orang bisa bangun bisnis yang di momen yang tepat. Contoh paling gampang begini, Amazon gede ya. Iya. Momen zaman itu saat orang-orang awal-awal ngadopsi internet, kasarnya Mm-mm. begitu. Facebook momen itu dapat nggak? Dapat. Testing dulu dia di kampusnya sekitar sekian puluh ribu mahasiswa, dikeluarkan dia gede. Dapat momentum dia. Sekarang siapa yang mau coba bikin Facebook kedua? Nggak ada. Udah nggak ada momentumnya. Iya kan? Iya. Ada orang mau coba bikin LinkedIn yang kedua, nggak ada momentumnya lagi karena udah lewat masanya. Oke. Itu yang mahal kalau bikin bisnis atau produk. Ketika kita ngelewatin momentum itu udah diambil orang, ya say goodbye, dahan. Oke. Mas, kalau misalkan contoh yang sekarang ini kan lagi rame kan padel gitu ya. Nah, semua orang tuh kayak sekarang tuh di Jogja banyak banget tuh lapangan padel. Nah, definisi momentum yang tepat apakah ketika baru muncul seleb padel itu kita langsung buka si apa namanya lapangan atau kayak ketika ini udah nunggu rame dulu baru buka gitu? Atau Ah, beda nih kalau momentum antara yang case ini dengan case yang lain? ada dua jenis bisnis sebenarnya. Ada yang short term atau long term lah kita ngomong begitu. Kalau bicara padel, ini aku harus dikoreksi kalau ada yang gak setuju ya. Aku ngelihatnya itu short term. Jadi jangka pendek. Nah, jangka pendek ini kenapa aku bilang jangka pendek? Karena itu lifestyle, tren. Tren itu bisa berubah. Oh iya Dan betul. padel itu nggak bisa terus-menerus dilakukan orang. Karena orang pada masanya akan bosan gitu loh. Ingat sebelum waktu pasca Covid, orang semua demam olahraga ya. Demam apa Iya. demen sih? Demam ya, demam olahraga. Sepeda. Sepedaan gitu ya. Sekarang mana yang sepedaan? Sepi. Iya Ya juga. ada sih masih orang-orang yang termasuk aku juga masih sepedaan masih. Tapi udah nggak seperti dulu lagi. Pindah kemana? Lari. Lari. Lari nanti tahu-tahu kan itu kan banyak apa sih namanya itu pomo-pomo awal kan sama kan jadi hidupnya itu karena pomo-pomo awal ditarik terus di sosial media dibangun narasinya akhirnya orang rame lama-lama akan hilang. Padahal pun sama bahkan di negara asal muasalnya padahal pun padahal itu sedang decline mau mati banyak yang rugi. Indonesia sedang angkat-angkatnya. Jadi kalau lu mau berpikir bahwa padahal itu akan sustain untuk dibangun bisnisnya, aku punya pandangan yang berbeda. Nah, itu Oke. contoh, Heeh. contoh. Terus yang panjang gimana? Kalau mau paling gampang ngelihat bisnis yang panjang bisa hidup lama, pastikan bisnisnya itu menyentuh kebutuhan pokok kita. Oke. Ini paling gampang ya Mm-mm. bacanya ya biar nggak rumit. Apa contohnya? Bisnis apa? Pangan. Ya berbau makanan. Iya, terus habis itu ya Iya, sandang juga, baju dan iya, lain-lain. kebutuhan hidup, kebutuhan kerja. Walaupun itu juga bukan berarti akan hidup terus ya bisnisnya ya. Bisa juga walaupun makanan pun banyak kasusnya. Restoran tutup cepat, kurang dari 2 tahun, 3 bulan tutup dan segala macam. Bukan karena bukan karena makanannya yang sudah tidak dibutuhkan orang, tapi pilihan produk yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke. Atau salah positioning, salah pricing, salah tempat. Banyak lah indikatornya banyak. Makanya entrepreneur itu selalu kalau bahasan udah agak jauh, ujung-ujung mental gitu loh. Tapi Mas, nih untuk menjadi founder, kan tadi kan istilahnya kayak salsa as a CEO gimana sih gitu ya. Nah sebagai CEO itu gimana sih apa yang perlu kita tahu tentang bisnis gitu. Apakah harus jago marketing kah atau jago operation kah atau jago finance atau harus jago semuanya malahan. Perasaan tadi kita mau balik deh ya. Kok sekarang malah jadi pertanyaan ke aku lagi gitu kan. Ya karena saya nggak tahu. Em, Perusahaan itu kan instrumennya luas, perannya banyak.
kita bicara ngomonginnya komponennya sales, harus ada yang jualan pasti, harus ada yang operation, nah itu udah pasti, harus ada orang yang ngurusin keuangan itu udah pasti, harus ada yang palu gada, biasanya CEO-nya kalau di awal palu gada, kadang-kadang tiga-tiganya diambil, empat-empatnya diambil gitu, Gokil. kadang-kadang semuanya sendirian, kan sekarang maka ada PT personal kan, tahu? PT ya personal sendirian. Oh. Gak tahu jujur. Nah, kalau CV kan ada. Iya. CV ada, CCP bisa. Sekarang ada PT perseorangan namanya. Sehingga aku misalnya nggak punya teman, nggak punya tandem, aku sendirian aja di situ. Oh gitu. Ada. Ini ya untuk orang-orang yang butuh untuk bangun perusahaan PT dan dia sendirian aja karena merasa aku nggak butuh teman dan segala macam, ya sudah bisa pakai itu. Oh skala ada tapi. ada. Legal. Ya nah PT perusahaan terbit. Oke, tapi itu baru ngetren akhir-akhir ini atau udahlah dari lama? Akhir-akhir ini aja, ya belum lama lah, Oh, belum lama, ya beberapa tahun lah. Tapi itu harus dilakukan karena perusahaan banyak itemnya. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa survive di bisnis misalnya gitu ya? Ya si CEO atau foundernya ini harus punya satu skill minimal yang sangat kuat. Sangat. Oke. Hitung ya guys, tadi berapa ya sangatnya? Kalau tanggung-tanggung gitu ya, ya misalnya dia jago sales gitu ya, ya salesnya biasa aja, ya berharap gimana? Karena di awal tuh pasti palu gada, dan di awal ketika bikin bisnis mesti sales itu yang diutamakan, tanda petik ya. Karena kita harus generate income untuk menjalankan perputaran bisnisnya. Nah kalau CEO-nya ternyata orang technical, dia nggak bisa jualan, dia harus mau nggak mau haruslah nyari co-founder, nyarilah tandem. Nah akhirnya kan momentum dapat, baru nyari tim yang hebat. Tim tadi belum tentu juga karyawan atau talent itu, bisa jadi co-foundernya. Kenapa co-founder itu penting di awal? Karena orang yang mau berjuang bersama, sakit-sakitan, hancur-hancuran, ngeluarin modal tanpa dibayar. Oke. Nah momentumnya tuh kapan nih kita harus mencari tim yang hebat dan mencari co-founder? Saat kita memang butuh. Kalau merasa, oh aku harus nggak bisa sendirian nih, aku harus cari tandem, ya harus cari. Saat itulah momennya butuh. Oke, kriterianya yang tadi tuh yang mau sakit-sakitan. Iya karena mau modal di awal. kalau kamu mau jadi entrepreneur, jadi founder atau co-founder, lo harus sadar bahwa harus mengeluarkan duit dari kocek pribadi, jangan lupa. Talent karyawan itu digaji, founder co-founder itu belum tentu gajian. Tergantung bisnisnya dia tumbuh apa enggak, maka orang-orang itu mentalnya memang yang dihajar di awal biasanya. Oke, wow. Oh baru tahu kalau misalkan co-founder pun itu mereka juga nge-spend uang di awal untuk ini. Ya karena co-founder kan rata-rata dia juga akan punya share atau punya kepemilikan. Namanya juga founder, pemilik kan. Sehingga ketika misalnya aku berdua nih, oh kita bikin bisnis yuk, agensi tadi. Ya udah, Sasa punya duit enggak punya. Aku punya ABCD. Oh Sasa punya kemampuan KOL tadi misalnya gitu. Oh sudah berarti ya udah skillmu kita hargain sekian, skillku sekian. Terus nyetor duit juga misalnya bikin perusahaan misalnya. Ya udah sekian. Ya udah aku punya saham misalnya aku lebih besar gitu ya. Aku 60 kamu 40. Kita kerjalah jalan. Oke. Ya operasional ada duit operasional, ada duit perusahaan. Wait mas. Nah bedanya founder sama CEO itu apa? CEO bisa profesional, siapa aja bisa jadi CEO. Oke, tapi founder berarti tuh kayak komisaris gitu jatuhnya. Bukan. Oh beda lagi. Bukan. Nah sejujurnya bahkan untuk bagian dari sebuah perusahaan aja aku kayak masih belum nyantol. Gimana saya akan menjadi sebuah CEO ya? Ini temanya berarti salah. Temanya salsa belajar menjadi CEO. Oh iya gitu oke. dong. Beda. Komisaris bisa independen, bisa orang lain, bisa siapapun. Direktur juga bisa siapapun. Tapi founder, co-founder itu tidak akan pernah tergantikan. Bukan berarti dia akan tetap memilihin perusahaan itu ya. Oke. Bisa jadi misalnya aku founder perusahaan X misalnya gitu. Perusahaannya aku jual, aku udah gak jadi founder lagi. Oke. Tapi ketika founder misalnya aku bertiga ini pemilik di awal. Biasanya kayak gitu modelnya. Makanya kalau perusahaan yang sudah multinasional, udah besar-besar udah gak nyebut lagi founder co-founder, hanya direktur aja. Karena foundernya udah gak ada, mungkin udah meninggal segala macam. Oke. Dan saham tuh pada akhirnya juga akan perjualbelikan, baik itu ke profesional, baik itu misalnya kita IPO gitu ya, macam-macam. Tapi founder awal bisa dipastikan selalu punya saham di situ. Nah mas, ini kita coba bahas isu yang lagi ramai ya akhir-akhir ini. Jadi dia itu founder sebuah brand X yang kemarin habis kena kasus. Apa tuh?
kasus adalah kayak pelecehan seksual gitu Waduh. dia. Terus habis itu dari netizen semuanya tahu kalau bahwa beliau itu adalah founder gitu. Nah, tapi tiba-tiba dari brand itu menginformasikan bahwa si founder itu sudah tidak menjadi bagian dari brand tersebut gitu. Itu bisa sebenarnya secara sistematis itu bisa. Bisa. Karena kan founder itu kan tidak, iya memang dia yang menemukan bisnis itu, dia yang membangun bisnis itu, tapi menjalankan itu case yang berbeda. Oke. Banyak orang asal founder-founderan. Oh, ada kayak gitu founder-founderan. Ada. Terasa dia punya ide itulah dia merasa founder. Aku pun pernah dia ngomongin, Budi itu yang dia eksekusi, Budi yang berhasil itu ideku, aku foundernya. Diklaim gitu, ada ngomong ke orangku sendiri. Oke. Aku cuma senyum-senyum aja. Oh, let's see gitu. Jadi ya gitu kadang-kadang karena egonya founder itu tinggi dibandingkan yang lain. Dia merasa karena rasa memilikinya itu udah berbeda karena dia berjuang habis-habisan. Dan case tadi misalnya foundernya udah nggak ada di situ lagi, bisa jadi statement itu merujuk pada bahwa si founder itu atau nama tersebut sudah tidak memiliki saham atau kepemilikan sama sekali lagi di perusahaan itu. Oke. Jadi perusahaan itu pemilik itu adalah yang punya saham. Belum tentu dia itu pemilik itu juga menjabat di struktur organisasi, entah itu komisaris atau direktur dan kawan-kawannya, atau misalnya GM atau staff sekalipun gitu ya, belum tentu. Dari mana dia dapat duit? Dia dapat dari dividen murni. Sedangkan ada nggak founder sekaligus CEO dan aktif kan? Kalau CEO kan aktif ya kerja, ada juga banyak. Tapi CEO tanpa saham, tanpa share juga banyak juga, lebih banyak. Oke, jadi dia hanya menjabat aja lah ya istilahnya. Dia digaji. Kalau misalnya kayak aku gitu ya di perusahaanku yang satu misalnya gitu ya. Aku punya saham di situ sebagai founder pula lagi kan. Dan aku juga jadi CEO-nya. Sehingga aku juga digaji, aku juga akan bisa menikmatin dividen ketika perusahaan itu mendapatkan laba di akhir tahun, anggap aja gitu. I see. Oke. Nah, Mas, kalau misalkan nantinya aminnya ya aku kayak menjadi seorang pengusaha gitu. Oke. Misalnya. Amin. Terus habis itu aku punya tim tuh di bawahku dan dia juga si level juga gitu. Nah, biasanya pembagiannya itu kan seperti apa? Ya peran kan punya macam-macam. Misalnya kita ngomong biar keren CEO gitu ya. CEO, CTO, COO, Nah, kan CFO, banyak tuh. OS banyak lah. Iya. OON itu kan banyak itu ya. Ya itu peran dari fungsi organisasi. Divisi sebesar apa divisi yang kamu bangun. Kalau misalnya kamu tadi bicara agensi advertising gitu ya, hal-hal yang seperti itu bisnisnya, butuh nggak sih CTO? Aku rasa nggak butuh. Enggak. Ya kan? Yang dibutuhkan apa? Misalnya CMO, Chief Marketing misalnya gitu ya. Iya kan? Betul. Udah gitu. Habis itu orang keuangan tuh pasti dan CEO-nya. Kadang kebanyakan CEO itu merangkap membangun organisasinya sekaligus dia juga mengambil peran di salah satu divisi itu. Oke. Biasanya begitu kebanyakan. Misalnya aku di salah satu startup yang aku punya, aku CEO-nya juga. Bagian bisnis, bagian sales itu aku yang take over, yang handle maksudnya. Oke. Tapi di bagian manajemen, operation aku punya chief product ada. Di bagian technical ada CTO-nya. Keuangan masih aku bisa take over. Aku tinggal ngurus staff aja, aku bisa jalankan. Oke. Berarti sebetulnya kayak nggak semua bagian itu perlu si levelnya kan? Enggak lah, boros nanti. Gajinya kan mahal. Bener ya. Oke. Nah, kalau misalkan perbedaan, itu tadi bahas tentang si level ya. Kalau misalkan aku punya tim nih, nantinya kayak ada manajer, ada leader. Nah, sebenarnya perbedaan dari kedua itu apa? Kamu nggak boleh mengeneralisasi istilah itu ya di Oke. semua perusahaan. Ada, Karena nggak semua perusahaan ada manajer, ada leader. Mungkin ada yang tanya SPV gitu-gitu ya. iya, kalau konsep standar hierarki normal ataupun pabrik misalnya gitu ya. Itu biasanya ada supervisor, koordinator, asmen, assistant manager, harum manager, di atasnya nanti ada GM, GM nanti ada lagi di atasnya mungkin VP, PVG berarti wakilnya director, nanti ada lagi direkturnya operasional, nanti direktur operasional ada lagi nih direktur utama. Ya Allah. Tergantung skala. Oke. Kalau misalnya perusahaannya berapa sih 100, 200 ya sebenarnya 50 dulu aja deh. ya 50 itu ya level dirut misalnya 1 udah pasti. Mungkin ada direktur apa yang kedua atau nggak ada, sisanya manajer, bawahnya langsung staff, is okay. Oke. Cukup. Bahkan beberapa perusahaan itu menghilangkan manajer. Why? Padahal kan itu sebenarnya posisi krusial.
perusahaan kreatif biasanya yang industrinya kreatif berbau teknologi itu mulai mengurangi hierarki. Oke. Jadi mereka hanya membentuk leader-leader kecil, mereka pendekatan biasanya PMO gitu, OKR base gitu, project base gitu. Dia bikin project team itu, team leader gitu-gitulah. Tapi dia nggak membutuhkan manajer. Nanti Oh project base ini iya. langsung direct tanggung jawabnya ke C-level. Oh iya 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 iya. Ya itu biasanya bisnis-bisnis teknologi kebanyakan yang bisa melakukan itu. Kalau konvensional agak sulit sebenarnya, apalagi di Indonesia. Di agensi pun kayak gitu sih sekarang. Aku baru Nah, menyadari itu juga. Iya. dikecilkan ya. Iya, jadi nggak Nah, ada manajer gitu, nggak ada. Jadi mm-mm. biasanya langsung direct ke owner, terus habis itu dibikin timnya itu ya per project Ya, project biasanya. base. Itu yang agile menurutku, sangat agile. Tapi tergantung bisnisnya Mm-mm. kan. Aku bilang banyak bisnisnya. Kalau bisnisnya layanan murni, subscribe, monthly, gitu-gitu wah gak sesederhana project. Karena mereka bukan dari project hidupnya, Mm-mm. tapi dari subscribe misalnya, layanannya misalnya. Mm-mm. Dia jasa, kemudian bentuknya ada subscribe, nggak bisa dibentuk murni project base. Oke. Karena mayoritas mungkin 90% lebih kayak bisnisku gitu ya. Semua bisnisku tuh 90%, 99% aku bilang non project. Jadi aku nggak melakukan pendekatan itu. Oh Kalau iya. project base biasanya untuk research, untuk pengembangan kota baru dan segala macam. Baru bikin project. Hanya sebatas itu dan itu kan nggak daily gitu loh. Oke. Mas, karena aku masih bingung ya kira-kira ini aku akan menjalankan bisnis apa gitu. Tadi kan Hmm. dirimu sempat mention juga nih, sebenarnya kalau misalkan bisnis tuh ya paling enak adalah yang kebutuhan sehari-hari. Entah itu sandang, pangan ataupun kebutuhan kita lah sehari-hari gitu kan. Mm-mm. Nah, sekarang kan banyak banget ya kayak kompetitor dan lain-lain gitu. Pertanyaanku Mm-mm. adalah apa sih bisnis yang paling menurutmu yang paling oke berjalan in this economy era gitu? Aduh. Wuh, terus habis itu, nah gimana caranya kita berhadapan dengan para kompetitor karena semakin banyak kan pastinya. Iya, iya, iya. Pertanyaanmu tuh bukan yang pertama nanya ke aku. Maksudnya orang lain juga nanya begitu juga. Karena aku juga menanyakan itu ke diriku sendiri gitu loh. Agak banyak ya yang mempertanyakan. Oke. Aduh, tapi mungkin paling gampang jawabnya gini, karena tiap orang kan punya preferensi. Ide ini misalnya aku bilang ini bagus, belum tentu POV-mu malah bagus, itu Hmm. belum tentu. Nanti idenya dirimu bilang bahwa agensi bagus, belum tentu POV-ku bilang bagus. Tergantung siapa yang melihat itu. Kalau mau paling gampang rumusannya begini. Kalau pernah baca misalnya eh, strategi Blue Ocean misalnya, Blue Ocean strategi. Kita bicara bisnis itu nggak boleh, eh, bukan nggak boleh ya, berusaha untuk berada di lautan biru lah paling gampang itu. Kenapa? Karena kalau di lautan biru kita akan terlihat bersih dibandingkan lautan merah yang sudah penuh hiruk pikuk yang isinya hyper kompetisi, puka, mainan biaya, harga murah dan segala macam lah. Yang kita akan sulit bertahan di sana apalagi kita baru memulai. Tapi sayangnya lautan biru pun hari ini juga sudah nggak sulit untuk menemukannya. Oke. Nah pilihannya apa yang terbaik? Ya gamenya yang dirubah. Ah, definisi game yang dirubah seperti apa? Cara permainan yang dirubah. Seperti episode yang kemarin yang kita membahas mengenai CSP, CSR itu. Oke. Itu sebuah game yang berbeda. Ketika orang bicara marketing adalah sebatas murni adalah iklan misalnya gitu, bikin gimmick, bikin narasi, bikin campaign biasa. Yang gitu-gitulah ya, marketing normal 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, sampai immersive gitu kan. Orang menggunakan sosial marketing itu sangat langka. Itu Oke. game yang berbeda. I Jadi see. kemarin aku memang nggak nyebutin bahwa CSP itu adalah social marketing karena terlihat banget nanti aku nggak tulus gitu. Padahal tulus Enggak. kok guys. Itu adalah social marketing. Nah, konsepnya social marketing. Itu adalah game yang berbeda. Ketika kamu marketing, kami pendekatan marketingmu apa? Nanti akan bilang aku marketing offline sama online. Itu bukan marketing, itu hanya tools marketing. Hmm. Menggunakan online, menggunakan offline. Tapi secara positioning marketingmu itu di mana? Itu yang aku bilang ya marketku adalah penggunaan atau menggunakan social marketing. Nah, social marketing ini game yang berbeda, permainan yang tidak sama di banyak orang. Oke, jadi caranya ya, cara Mm-mm. kita memasarkannya itu seperti apa Mm-mm. gitu-gitu ya. Sales, aku tanya, kalau kamu bisa jadi sales, aku kasih 2 produk. Produk bagus, anggap aja kamu tahu karena kamu orang internal ya. Bagus dan tidak bagus. Kamu jual yang mana, Salsa? Yang bagus. Nah, itu kamu bukan sales. Justru kenapa? Kenapa memilih yang tidak bagus? Berarti sales yang baik memilih produk yang tidak bagus atau gimana?
semua harus dijual. Oh iya sih betul. Iya bener. Aduh maafkan. Nggak bisa di-exclude. Semua harus dijual. Itu kalau kita ngomong bisnis. Lo harus sadar. Nah gimana cara jual yang produk nggak bagus ini? Nggak bagus bukan nggak berguna ya. Bukan nggak bisa dipakai ya. Gimana cara jualnya ini? Ya juallah di market yang tepat. Oke. Aku boleh sebut merek nggak sih? Boleh, Boleh ya? boleh banget. Maaf ya kalau tersinggung. Mobil Toyota yang merek-merek yang LCGC. Hmm, Safety nggak? enggak. Nggak. Kena sundul dikit biar. Nggak ada airbagnya misalnya Iya. begitu ya. Kita tahu lah nggak pernah crash test dan segala macam. Laku di Indonesia. Laku. That's it. Tergantung marketnya di mana. Oke. Oke. Oke, ini kayak langsung statement jeder gitu ya. Mas ini terakhir banget. Tadi kan udah ngomongin nih kalau misalkan seorang CEO gitu ya, dia harus bisa palu gada gitu. Hmm. Nah, sebetulnya skill apa sih yang harus didapatkan atau mungkin yang harus ada dalam orang yang mau jadi CEO gitu? Oke, aku harus meng-quote ini Mm-mm. karena aku walk the talk, not talk the talk. Hey. Dan yang kusampaikan adalah murni dari aku sendiri bukan kemana-mana. Jadi ditanyain versiku untuk to be the best CEO asal gitu ya. Atau bahasa kerennya itu gara-gara kemarin habis lari pagi gitu ya. 7 kilo aku nemukan kata-kata. Mantap. The best leader always came from the root, dia bilangin, not from the sky. Maksudnya untuk jadi the best leader itu atau CEO atau siapapun istilahnya itu lo nggak bisa cuman tahunya yang di langit-langit aja. Ngertinya cuman hanya di atas kertas, ngertinya cuman di buku, ngertinya karena dengar podcast gitu ya. Atau dengar pengalaman orang lain. Tidak sesederhana itu, lo harus menjalaninya, mengalaminya, jatuh bangun dan segala macam. 3 kunci penting yang selalu aku pakai, disiplin itu number 1, konsisten. Yang kedua adalah persisten, lo harus tahan banting. Yang ketiga adalah empati. Itu yang selalu kupakai. Jadi untuk biar aku tetap semangat, tetap mau berkarya dan punya visi yang jangka panjang. Itu Sasa. Oke, mantap sekali. Terima kasih Mas Bian atas sarannya dan rekomendasinya. Kita harus seperti apa ya ketika menjadi CEO ini. Gitu. Mungkin itu dulu ya. Ya, kita Thank cukup you ya. so much teman-teman semuanya sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mau buka bisnis baru. See you. Ah.